Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai orang ketiga yang mendapat kabar gembira akan masuk ke surga. Bagaimana kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an? Beginilah kisah selengkapnya. Terbunuhnya khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an menandakan permulaan zaman baru. Pada waktu itu kaum muslimin memang tidak bergeser dari panji-panji dan prinsip-prinsip mereka, tapi mereka didesak oleh adanya hubungan-hubungan baru dan adat istiadat baru yang melanda mereka, juga oleh kesulitan-kesulitan sehingga memaksa mereka untuk menanggalkan hasrat dan kehendaknya dalam percaturan dunia. Untuk menghadapi dan mengatasi semua itu, takdir Allah telah memanggil Utsman bin Affan untuk memikul beban berat dan mengerikan, yaitu tanggung jawab memelihara dan mempertahankan jiwa kehidupan periode kenabian, juga bertanggung jawab dalam menanggulangi pengaruh zaman kerajaan atau imperium. Bagaimana awal keislaman Utsman bin Affan? Takdir Allah lah yang telah menentukan Utsman untuk menyertai rombongan pertama yang menerima hidayah dan agama Allah. Utsman termasuk salah satu dari ketujuh orang yang selalu mendampingi dan menyertai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan mengenal siapa dan bagaimana Muhammad ketika pertama menjadi nabi. Dia mengetahui dengan sebenar-benarnya ucapan Muhammad. Pada suatu hari ketika pulang dari perjalanan dagangnya ke Syam dan ketika rombongan kafilahnya beristirahat di tempat teduh yaitu antara Ma'an dan Az-Zarqa, Utsman dan kawan-kawannya tertidur. Ketika sedang tidur, tiba-tiba ia bermimpi mendengar suara yang menyeru mereka agar bangun karena orang yang bernama Ahmad telah muncul di kota Mekah. Rupanya telah sampai berita gembira kepada Utsman tentang hadirnya seorang Nabi Allah, Nabi akhir zaman. Mendapat berita itu, apakah Utsman bersikap pasif atau ragu? Ternyata tidak. Sifatnya yang pemalu, kelapangan dadanya, dan kemurahan jiwanya mendorongnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awal keislaman Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan memiliki sifat yang sangat pemalu. Setiap sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan sifat, baik yang tampak dalam ucapannya maupun dalam amal perbuatannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengemukakan titik kelebihan mereka agar dapat dijadikan contoh oleh yang lainnya. Beliau bersabda, "Orang yang paling kasih sayang dari umatku ialah Abu Bakar, dan paling teguh dalam memelihara ajaran Allah ialah Umar, dan yang paling bersifat malu ialah Utsman bin Affan." Sifat pemalu itulah yang mendorong Utsman radhiyallahu an menjadi seorang dermawan yang penuh welas asih, sehingga ketika Rasulullah SAW tengah mempersiapkan pasukan al-Usrah, seluruh biayanya ditanggung oleh Utsman seorang diri. Rasulullah SAW menyambutnya dengan ucapan, "Tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan Utsman dengan apa yang dia lakukan pada hari ini. Ya Allah, ridholah Utsman, sesungguhnya aku ridho kepadanya." Sahabat Utsman bin Affan mengatasi kesulitan kaum muhajirin. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan air. Di sana memang ada sebuah sumur, tetapi sumur itu milik seorang Yahudi dan airnya sengaja ia perdagangkan. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah amat menggembirakan karena memberinya kesempatan untuk memperoleh uang yang banyak dari hasil penjualan sumurnya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW amat berharap pada salah seorang sahabatnya yang mampu membeli sumur itu untuk meringankan beban kaum muhajirin yang telah menderita karena harta bendanya mereka tinggalkan di kota Mekah. Mengetahui kejadian itu, Utsman bin Affan pergi ke rumah orang Yahudi tersebut untuk membeli separuh sumur tersebut. Setelah tawar-menawar, disepakatilah harga separuh sumur itu 12.000 dirham. Dan dengan perjanjian 1 hari hak orang muslim dan 1 hari hak orang Yahudi tersebut. Pada giliran hak Utsman, kaum muslimin bergegas untuk mengambil air yang cukup untuk kebutuhan 2 hari. Dengan demikian si Yahudi merasa rugi karena tidak ada lagi yang membeli air pada gilirannya.
Orang Yahudi tersebut kemudian mengeluh kepada Utsman dan akhirnya dia menjual separuh sumur itu kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Sumur Raumah mengalirkan air yang melimpah bagi kaum muslimin dengan gratis. Itulah kedermawaan Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan sebagai orang yang disegani oleh malaikat. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar meminta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sedang berbaring dan gamisnya terangkat sehingga salah satu betisnya tampak. Selesai berbincang-bincang dengan Abu Bakar pun segera pulang. Kemudian datang Umar dan setelah berbincang-bincang beberapa waktu lamanya Umar pun juga pulang. Kebetulan Utsman datang dan meminta izin bertemu dengannya. Mendengar Utsman yang datang, Rasulullah SAW tiba-tiba duduk dan merapikan pakaiannya lalu menutupi betisnya yang terbuka tadi. Setelah Utsman pulang, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tidak bersiap bagi kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana kepada Utsman?" Rasulullah SAW menjawab, "Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedangkan aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyampaikan hajatnya. Hai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seorang yang dimalui atau disegani oleh para malaikat?" Rasulullah SAW telah mengangkat malu ke permukaan sebagai teladan dan pelita untuk mendidik umatnya. Mushaf Utsmani, suatu amal perbuatan yang mulia, langgeng sampai hari kiamat, ialah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ayat-ayat yang telah dikumpulkan dan tertulis dalam lembaran-lembaran yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar dan tersimpan di rumah Hafsah sesudah wafatnya Umar radhiyallahu anhu diambil oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian untuk kepentingan itu Utsman membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham sebagai anggotanya. Tugas panitia ini ialah membukukan Al-Quran, yaitu dengan cara menyalin dari lembaran-lembaran sampai menjadi buku. Dalam melaksanakan tugas ini, Utsman memberikan nasihat agar mengambil pedoman kepada orang-orang yang hafal Al-Quran. Jika ada perselisihan di antara mereka dalam bacaannya, maka ayat-ayat tersebut harus ditulis dengan lahjah atau dialek suku Quraisy, karena Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka. Setelah tugas tersebut selesai, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Hafsah. Kemudian lembaran-lembaran itu dimusnahkan dengan dipendam di tanah antara kuburan Rasulullah SAW dengan mimbar. Al-Quran yang telah dibukukan diberi nama Al-Mushaf, yang sebuah ada di tangan Khalifah Utsman di Madinah dan 4 lagi dikirim ke Mekah, ke Syria, ke Basrah dan ke Kufah agar di tempat-tempat tersebut segera disalin. Adapun mushaf yang berada di tangan Utsman dinamakan Mushaf Al-Imam. Dari mushaf yang tertulis di zaman Utsman itulah kaum muslimin di seluruh pelosok menyalin dan memperbanyak Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak menyelamatkan Al-Quran dari segala upaya perubahan. Dia telah memelihara kemurnian dan kelangsungannya sampai hari kiamat. Kepribadian dan perjalanan hidup Utsman bin Affan. Utsman radhiyallahu anhu adalah seorang yang bertakwa, selalu bersikap warok, tengah malam tak pernah ia sia-siakan. Ia manfaatkan waktu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun ia menunaikan ibadah haji. Bila sedang berzikir, air matanya mengalir. Ia selalu bersegera dalam amal kebajikan dan kepentingan umat. Ia juga dermawan dan penuh welas asih. Ia telah melakukan hijrah sebanyak 2 kali, pertama ke Habasyah dan yang kedua ke Madinah. Utsman radhiyallahu anhu dan perluasan dakwah Islamiyah. Di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, perluasan wilayah dakwah Islamiyah mengalami zaman keemasan. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirim pasukan tentara yang berada di bawah komando Al-Walid bin Aqabah menuju Azerbaijan dan Armenia. Karena kedua negeri itu telah membatalkan perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penduduk Azerbaijan dan Armenia yakin mereka akan dapat dibabat oleh pasukan tentara Utsman. Oleh karena itu, mereka kembali sepakat akan memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sehingga tentara kaum muslimin pada saat itu kembali tanpa melakukan pertempuran apapun.
Pada tahun ke-25 Hijriah, penduduk Iskandaria membatalkan perjanjian karena mereka telah dijanjikan mendapat bantuan dari kerajaan Romawi. Tapi negeri ini segera tunduk kembali, dikuasai oleh kaum muslimin setelah pasukannya menyerbu negeri ini. Pada tahun ke-26 Hijriah, panglima tentara muslimin yang terdiri dari 3.300 orang di bawah pimpinan Utsman bin Abil As dapat menguasai Sabur dengan damai. Lalu pada tahun 27 Hijriah, Utsman menugaskan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, gubernur Mesir yang menggantikan Amr bin As, untuk menyerbu Afrika. Tentara muslimin yang terdiri dari 20.000 orang, termasuk Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair, berhadapan dengan kaum barbar yang berjumlah 120.000 orang yang dipimpin langsung oleh rajanya sendiri yang bernama Jarjir. Abdullah bin Zubair berhadapan dengan Jarjir. Dalam peperangan itu, Jarjir dipenggal kepalanya oleh Az-Zubair dan dibawa dengan ujung tombak dalam suatu pertempuran dahsyat di suatu tempat yang bernama Sabit Talah, dekat Kairawan. Setelah itu mereka menuju ke Andalusia atau Spanyol. Pada tahun 28 Hijriah, tentara muslimin yang berada di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menguasai Pulau Siprus. Lalu pada tahun 29 Hijriah, tentara muslimin yang berada di bawah pimpinan Abdullah bin Amir menguasai seluruh wilayah kerajaan Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, tentara muslimin yang dipimpin oleh Said bin As menguasai Tibristan, dan pada tahun ke-31 Hijriah terjadi peperangan dari Sarawi yang terkenal dahsyat. Lalu pada tahun 32 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan menyerbu wilayah jajahan Romawi sampai ke Konstantinopel. Pada tahun yang sama, tentara yang dipimpin oleh Ibnu Amir menguasai Marwamus, Talikon, Fariab, Jauzjan, dan Taharsan. Para ahli sejarah menganggap masa Utsman radhiyallahu anhu sebagai zaman kemenangan kaum muslimin dan zaman penaklukan kekuatan-kekuatan Romawi, Persia, dan Turki. Fitnah besar dan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada akhir tahun ke-34 Hijriah, Daulah Islamiyah mulai dilanda fitnah yang menjadi sasarannya ialah Utsman radhiyallahu anhu, sampai mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umroh pada bulan Rajab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati-matian membela Utsman dan menyangkal tuduhan mereka. Ali juga menanyakan keluhan dan tuduhan mereka, tapi mereka menjawab, Utsman membakar mushaf-mushaf, sholat penuh atau tidak dikosor di Mekah, menghanguskan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri, dan mengangkat pejabat dari kalangan muda. Ia juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah golongannya melebihi orang lain. Pada hari Jumat, Utsman bin Affan berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, Ya Allah, aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Aku bertobat atas perbuatanku. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan jawaban, mushaf-mushaf yang dibakar ialah mushaf yang mengandung perselisihan, dan mushaf yang ada sekarang ini yang disepakati bersama kesahannya. Adapun salat penuh yang dilakukannya oleh Utsman ketika di Mekah adalah karena dia berkeluarga di Mekah dan dia berniat tinggal di sana. Oleh karena itulah salatnya tidak dikosor. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sampai mereka besar, bukan untuk ternak unta dan miliknya sendiri. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Adapun mengangkat pejabat dari yang usia muda, hal ini dilakukan karena orang-orang tersebut memang sudah sepantasnya jika dilihat dari kemampuan dan sifat yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengangkat Attab bin Usaid yang berusia 20 tahun sebagai wali Mekah. Rasulullah SAW pun mengangkat Usamah bin Zaid bin Harisah yang masih berusia 20 tahun menjadi panglima perang. Adapun Utsman bin Affan mengutamakan kaumnya, yaitu Bani Umayyah, karena Rasulullah SAW sendiri mendahulukan Quraisy daripada yang lain. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyarankan kepada Utsman agar ia berbicara di hadapan rakyat untuk meminta maaf atas perbuatannya dalam mengutamakan kedudukan bagi keluarganya dengan mengemukakan alasan-alasan.
Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an kemudian menangis terseduh-seduh sehingga seluruh yang hadir pun ikut menangis. Sesudah itu rakyat sangat bersimpati kepada imam mereka. Utsman bin Affan berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang lalu. Setelah itu dia turun dari mimbar dan memimpin sholat, lalu dia pulang. Rakyat pulang dengan rasa puas, tetapi peniup-peniup api fitnah terus melangsungkan rencana jahatnya. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari para sahabat senior yang terkemuka yang menjelek-jelekan Utsman. Mereka juga menuntut Utsman agar dibunuh. Utsman masih tetap mengimami sholat, dan ketika sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dia dipaksa turun dari atas mimbar. Lalu dirinya dianiaya sampai beberapa tulangnya patah dan kepalanya retak. Maka ia segera diangkut ke rumahnya. Keadaan semakin parah dan Utsman dikepung di rumahnya lebih dari sebulan. Dia hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak pergi ke masjid. Pada suatu hari, para pembangkang dan pendurhaka menyerbu rumahnya lalu membunuhnya. Mereka tidak menaruh sedikit pun belas kasihan kepada Utsman yang telah berjuang dalam Islam dan menginfakkan hartanya untuk peperangan, dan masih banyak lagi amal perbuatan Utsman. Ibnu Abi Dunya menyampaikan kisah dari Abdurrahman bin Salam. Aku pergi ke rumah Utsman ketika dia sedang dikepung di rumahnya, dan aku bertemu dengan dia. Lalu dia berkata, "Selamat datang saudaraku. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lorong yang sempit." Dan beliau berkata, "Ya Utsman, mereka mengepung kamu." Aku menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Dan mereka membuat kamu haus?" Aku menjawab, "Ya." Kemudian Nabi SAW memberiku ember berisi air, dan aku meminum sampai puas, dan aku rasakan dinginnya air pada dada dan pundakku. Lalu beliau berkata, "Kalau kamu menghendaki, kamu dimenangkan, dan kalau kamu menghendaki, berbuka puasa di tempat kami." Ketika itu Utsman sedang berpuasa. Utsman kemudian berkata, "Aku memilih berbuka puasa di tempat Nabi Muhammad SAW." Tempat pada sore hari itu Utsman bin Affan dibunuh. Ia dimakamkan di semak-semak bukit sebelah timur pekuburan Al-Baqi. Ia dikuburkan pada hari Jumat tahun 35 Hijriah tanggal 17 Dzulhijjah dalam usia 80 tahun atau 82 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memangku jabatan khalifah selama 11 tahun, 11 bulan dan 14 hari. Ia meninggalkan anak-anaknya yang berjumlah 16 orang, 9 laki-laki dan 7 orang perempuan. Rahmat Allah bagimu wahai Utsman, dan laknat Allah bagi para pembunuhnya dan bagi para penyulut api fitnah. Demikianlah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai orang ketiga yang mendapat kabar gembira dijamin masuk surga. Sekian, semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran penting dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.